Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyafa Dia Kamila, NIM 1830201177 dari UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencari uji zat statistik menggunakan Excel dan SPSS. Syaratnya yaitu data lebih dari 30 berdistribusi normal. Sedangkan untuk kasusnya yaitu pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhadap pemahaman konsep pada pelajaran matematika di kelas 10 MAN 1 Pangkalan Balai. Untuk tujuannya yaitu melihat adakah perbedaan rata-rata antara dua variabel. Nah, di sini saya sudah memiliki data lebih dari 30. Langkah awal untuk mencari tahap pada Excel, kita harus mencari f-test-nya terlebih dahulu. Kita bisa mengklik data, lalu pilih data analisis, selanjutnya klik f-test to sample for varian, lalu klik OK. Pada variabel 1 yaitu kita bisa memblok nilai pretest dari data awal sampai data akhir. Lalu enter. Dan pada variabel 2 yaitu kita bisa memblok yaitu nilai post-test dari data awal hingga data akhir. Lalu enter. Nah, pada labelnya bisa kita centang, lalu nilai alfanya yaitu 0,05. Sedangkan outputnya yaitu klik output rank. Lalu kita bisa meletakkannya di sini. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul nilai f-test-nya. Sudah ada rata-rata pretest dan rata-rata post-test. Terus sudah ada varian pretest dan post-test. Jumlah datanya yaitu sama-sama 34. Lalu yang kedua yaitu kita mencari nilai z-test-nya. Kita bisa mengklik data, lalu pilih data analisis, selanjutnya mengklik z-test to sample for varian, lalu klik OK. Pada variabel 1 sama langkahnya yaitu mengklik jumlah data pretest. Enter. Lalu pada variabel 2 yaitu jumlah data post-test. Enter. Lalu hipotesisnya yaitu 0. Pada variabel satunya yaitu varian pretest 89,59447415. Sedangkan untuk variabel 2-nya yaitu varian post-test yaitu 134,0686275. Lalu labelnya kita conteng. Alfanya 0,05, output optionnya yaitu output rank. Kita bisa meletakkannya di sini. Lalu oke. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul nilai Z hitung dan Z tabelnya. Untuk Z hitungnya yaitu min 9,97. Sedangkan untuk Z tabelnya yaitu kita memilih Z tabel kedua. Ini Z tabel kedua dan ini Z tabel pertama. Namun kita hanya memilih Z hitung dan Z tabel kedua. Untuk signifikannya sama seperti uji T, yaitu min Z hitung kurang dari Z hitung kurang dari Z tabel. Sebelum masuk ke sana, kita buat terlebih dahulu hipotesisnya. HO sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dengan nilai
post test. Untuk HA-nya ada perbedaan rata-rata antara nilai pre-test dan dengan nilai post-test. Selanjutnya yaitu kita membuat uji statistiknya. Yaitu min z table kurang dari z hitung kurang dari z table, maka HO diterima. Nah, setelah itu kita bisa mencari bagaimana uji statistiknya, yaitu min z tabelnya yaitu min 1,95996 1,95996 lebih besar dari min 9,976601, maka HO ditolak. Karena HO ditolak, maka HA diterima. Jadi ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dengan nilai selanjutnya, yaitu kita mencari SPSS-nya. Kita bisa memblok data yang ada di Excel, nilai pretest dan posttest. Kita bisa mengkopinya ke data view yang ada di SPSS. Lalu klik variabel view, desimalnya kita ganti 0. Untuk labelnya yaitu kita bisa mengklik nilai pretest. Dan yang kedua yaitu nilai posttest. Lalu kembali ke data view, klik analisis, compare main, lalu pair sample t-test. Nilai pretestnya yaitu pada variabel 1 dan posttestnya pada variabel kedua. Lalu klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul nilai SPSS-nya yaitu paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Kita bisa mengkopinya ke Excel.
kita cut terlebih dahulu. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita mencari uji normalitasnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan data pretest dan posttest untuk mencari uji normalitasnya. Saya sudah mengurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian di sini ada tabel Z, ada tabel FZ, kemudian SZ, dan kemudian FZ dikurang SZ. Langkah awal yaitu kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Sama dengan average, lalu blok data terkecil hingga data terbesar. Kemudian enter. Untuk mencari simpangan bakunya yaitu sama dengan stdf, lalu blok data terkecil hingga data terbesar, lalu enter. Nah, di sini kita sudah dapat yaitu nilai rata-ratanya 44 dan nilai simpangan bakunya 9,46. Kemudian kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z ini terdapat dari XI sama dengan X bar rata-rata dibagi dengan simpangan. Sama dengan F9, kita buka kurung terlebih dahulu, lalu dikurang dengan rata-rata. Nah, agar nilainya beraturan maka kita tambahkan simbol $, di sebelum huruf dan sebelum angka. Lalu tutup kurung dibagi dengan simpangan baku. Sama halnya dengan rata-rata tadi, kita tambahkan simbol $, kemudian $, juga di sebelum angka, kemudian enter. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul nilai Z-nya. Kita blok hingga data terakhir. Lalu yaitu mencari FZ-nya. Untuk mencari FZ sama dengan from distribution, lalu klik data Z, enter. Blok hingga data terakhir. Selanjutnya untuk mencari SZ yaitu if jika F9 sama dengan F10 titik 2, maka I10 titik 2, kemudian E9 dibagi dengan 34 yaitu banyaknya data, lalu klik tutup kurung, selanjutnya enter. Blok data hingga data terakhir. Untuk mencari FZ dikurang SZ yaitu sama dengan ABS, lalu klik FZ dikurang SZ, lalu enter. Blok hingga data terakhir.
Selanjutnya kita mencari nilai max. Sama dengan max blok data FZ dikurang SZ. Selanjutnya enter. Maka muncul L hitungnya yaitu 0,145511. L tabelnya yaitu 0,15. Ini kita mendapatkannya dari Google. Untuk hipotesisnya yaitu HO data berdistribusi normal, sedangkan HA data tidak berdistribusi normal. Keputusannya L hitung kurang dari L tabel, maka HO diterima. Berarti 0,145 kurang dari 0,152, maka HO diterima. Jadi data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu kita mencari uji normalitas post-test. Sama halnya dengan yang tadi, yaitu mencari rata-rata sama dengan average blok data post-test dari awal hingga akhir. Lalu enter. Selanjutnya pada simpangan baku yaitu sama dengan STDF blok data awal hingga data akhir. Lalu enter. Nah, nilainya yaitu rata-rata 69, sedangkan simpangan bakunya yaitu 11,5788. Untuk mencari Z-nya sama dengan F52 buka kurung terlebih dahulu, lalu dikurang dengan rata-rata. Agar angkanya beraturan, maka kita tambahkan dengan simbol $. Lalu tutup kurung, selanjutnya dibagi dengan simpangan baku. Ditambahkan dengan simbol $. Selanjutnya enter. Blok hingga data terakhir. Untuk mencari FZ yaitu sama dengan norm distribution, klik data Z, lalu enter. Blok hingga data terakhir. Mencari EZ yaitu sama dengan if jika F52 sama dengan F53, lalu titik 2, maka I52 titik 2, kemudian E52 dibagi 34 yaitu jumlah banyaknya data, lalu tutup kurung, enter. Blok hingga data terakhir. Selanjutnya untuk mencari FZ dikurang SZ yaitu sama dengan ABS FZ dikurang EZ, lalu enter. Maka akan muncul nilainya, lalu blok hingga data terakhir. Selanjutnya L hitungnya yaitu sama dengan max
lalu blok data awal hingga data akhir, lalu enter. Nah, di sini L hitungnya yaitu 0,133261. Keputusannya berarti 0,133 kurang dari 0,152. Selanjutnya, karena L hitung kurang dari L tabel, maka HO diterima. Jadi data tersebut berdistribusi normal. Baiklah teman-teman, itulah cara mencari uji Z dan uji normalitas menggunakan SPSS dan Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.